Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, hari ini kita akan belajar akhlak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Disimak baik-baik ya. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak solehah, mengapa ya harus berbakti kepada kedua orang tua? Ayo, mengapa ayo? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Allah sudah memerintahkan, kita harus menuruti atau menjalankan perintah Allah. Karena sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita lakukan. Anak salehah, kenapa ya Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua yang Allah amanahkan untuk menjaga kita, merawat kita, mendidik kita, dan mengajari kita. Orang tua sudah menjaga kita dari bayi, dari sebelum lahir kita aja sudah dijaga di dalam perut ya. Merawat kita juga, mendidik kita, dan mengajari kita hal-hal. Mengajari kita duduk, berjalan, doa kamar mandi, doa mau tidur, doa-doa lainnya, memakai baju, semuanya diajari oleh ibu bapak kita. Orang tua kita sayang sekali kepada anak-anaknya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya apa ya? Bu Afifah akan bacakan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bu Afifah ulangi lagi ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini dalilnya anak solehah. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Jadi kalian harus berbuat baik nih ke ibu bapak kalian karena sudah ada dalilnya. Anak soleha, ada cerita nih. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang lelaki, siapa yang berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, siapa lagi setelah ibuku? Rasulullah menjawab apa? Ibumu. Ditanya lagi sama lelaki tersebut, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Bayangkan, Rasulullah saja menjawab siapa yang diperlakukan dengan baik itu ibu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, baru yang terakhir ayahmu. Kenapa ibu sampai 3 kali? Masya Allah, karena ibu yang menjaga kita. Ayah juga menjaga kita, tapi Allah yang mengandung kita. Ibu yang kita mempertaruhkan nyawanya. Makanya Allah, agama Islam, dan Nabi Muhammad itu menjunjung tinggi wanita alias ibu kita. Barakallahu fiik. Anak solehah, siapa yang mau masuk surga? Siapa mau masuk surga? Siapa mau masuk neraka? Semuanya mau masuk surga kan? Jika ingin masuk surga, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai kita durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua karena akan masuk neraka. Ancaman dari Allah masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana ya cara berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana? Yang pertama, menaati kedua orang tua. Jika orang tua bilang atau kedua orang tua berbicara, kita harus mentaatinya. Karena ridho orang tua itu juga ridho Allah. Tapi ingat ya, yang baik-baik dan tidak keluar dari ajaran Islam. Misalnya orang tua kalian, nak, tolong bantu Umi nak cuci baju atau menjemur pakaian. Nah, kalian harus mentaatinya, berbakti ya. Dan jika ayah kalian ayah kalian berbicara tidak boleh main keluar, kalian juga harus mentaatinya. Walaupun kalian kesal, aku mau main keluar gitu ya, tapi orang tua kalian pasti tahu yang terbaik untuk kalian. Misalnya ada corona atau karena hujan atau kalian sakit, makanya tidak boleh main ke luar. Yang kedua, meminta izin masuk ke kamarnya. Meminta izin masuk ke kamarnya. Ke kamar siapa? Kamar orang tua. Ini penting nih anak solehah. Jika kita ingin masuk ke kamar orang tua, kita harus meminta izin.
Ya, jadi misalnya kita ketok-ketok dulu, tok tok tok. Mami, papi, boleh aku masuk? Gitu. Ini adabnya ya, ini jarang banget dilakukan oleh manusia sekarang ya, padahal ini ajaran Allah dan Rasulullah ya. Anak soleha, kenapa ya? Karena bisa saja orang tua kalian sedang berganti baju atau orang tua kalian sedang tidur ya, kan itu nanti mengganggu, makanya ketuk dulu atau meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Ucapkan salam dan doakanlah mereka. Doa untuk kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, tidak bersuara keras dan merendahkan suara. Tidak boleh bersuara keras ya. Yang kelima, memberikan sesuatu yang menyenangkan dan mencium kening. Anak soleha, memberikan hadiah kepada kedua orang tua itu kita berpahala loh, dan membuat orang tua senang. Itu salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan mencium kening, tanda kita cinta, sayang, dan berbakti kepada kedua orang tua. Gimana? Kalian sudah mencium kening orang tua kalian? Jika belum, setelah pelajaran ini cium kening orang tua kalian ya, tidak boleh malu, namanya juga kan kita sayang dan berbakti. Insya Allah kita bisa masuk surga loh. Yang keenam, tidak berkata atau melawan orang tua. Contohnya, misalnya kita diminta untuk orang tua kita menyapu. Kita bilang, aku gak mau bu. Itu jangan sampai kita mengucapkan seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik, nanti kita bisa masuk neraka. Insya Allah anak soleha di sini Bu Afifah yakin insya Allah kalian semua berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai belajarnya. Semoga kalian menjadi anak yang soleha dan bisa membawa orang tua kalian masuk ke surga ya. Alhamdulillah loh, kalian masih bisa membantu kedua orang tua, berdoa kepada kedua orang tua, dan masih punya orang tua, ibu ayah masih lengkap ya. Itu surga kita loh, ibu ayah kita. Makanya kita berbakti kepada orang tua ya. Insya Allah kita semua bisa. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.